seorang pengacara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur tiba-tiba dengan sengaja menabrak sepeda motor yang sedang diparkir. Bukan cuma itu, pengendara mobil juga mengancam korban dengan senjata tajam. Secara mengejutkan, mobil berkabin ganda ini tiba-tiba menabrak sepeda motor yang sedang diparkir di Jalan Belida Tenggarong, Kutai Kartanegara. Usai menabrak, pengendara tersebut keluar mobil lalu mengancam pemilik motor. Bahkan dirinya membawa sebilah senjata tajam dan tampak seperti memaki lawan bicaranya. Rupanya si pengendara mobil adalah seorang advokat yang memiliki temu janji dengan pemilik motor. Namun karena tak kunjung datang, pengacara tersebut menghampiri korban yang merupakan aparatur sipil negara. Jadi si korban dengan pelaku ini, tersangka ini janjian ketemu di Jalan Belida. Kemudian si tersangka ini datang menabrak kendaraan dari pelapor. Mungkin rekan-rekan sudah tahu bahwa ada beberapa video yang cukup viral akhir-akhir ini di Kota Tenggarong. Atas ancaman yang dilakukan dengan senjata tajam menjerat pengendara mobil sebagai tersangka dengan pidana 10 tahun penjara. Amir Hamzah melaporkan dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ya, ini sangat disayangkan sekali karena emosi seseorang bisa melakukan hal yang tidak bertanggung jawab seperti kejadian tersebut. Bahkan hukumannya tadi sudah dikatakan 10 tahun penjara gitu loh. Karena memang orang tersebut ini tidak bisa mengendalikan emosinya gitu ya Ustaz ya. Ini kan Ustaz ya, mengendalikan suatu emosi ini memang terbilang susah. Lalu bagaimana sih Ustaz dalam Islam cara mengendalikan emosi serta pahala apa yang akan didapat jika kita bisa mereda amarah kita? Ya Mbak Sheila, Allah mengingatkan di surat Ali Imran bahwa orang-orang yang mampu menahan emosinya plus memaafkan itulah di antara ciri orang-orang yang bertakwa. Kenapa dikaitkan dengan takwa? Karena takwa itu tingkatan tertinggi seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang paling mulia, orang paling baik, yang paling bertakwa di antara kalian. Inna akramakum indallahi atqakum. Dengan ini maka seseorang mengingat apabila dia kemudian tersulut emosinya, dia ingat bahwa ini akan mengurangi nilai takwanya. Dia harus mengingat bahwa ini adalah sebuah dosa, sedangkan dosa itu akan mengurangi tingkatan takwanya, menurunkan tingkatan takwanya. Dan kalau semakin banyak nilai-nilai takwa itu berkurang pada dirinya, bisa jadi dia terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan. Hal yang lain, untuk kita mampu mengendalikan nafsu, kita ingat bahwa kita pula manakala melampiaskan nafsu, maka yang dirugikan bukan orang lain sesungguhnya, tapi diri sendiri. Dalam ilmu psikologi, ketika orang marah, yang rugi bukan yang dimarahi, tapi dirinya sendiri. Karena kan berarti secara energi juga dia kekurangan, kemudian dia tidak dapat mengendalikan diri secara emosi, dan itu akan merugikan karena tidak ada keuntungan dalam melampiaskan amarah, melampiaskan nafsu. Yang ada adalah kerugian. Dalam kasus tadi yang dirugikan adalah ternyata pelakunya, dan ini baru di dunia. Maka di yaumil qiyamah, orang yang tidak mampu menahan emosinya akan dimasukkan ke dalam neraka karena emosi itu adalah identik dengan marah. Marah itu identik dengan api, api itu identik dengan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang yang mampu mengendalikan nafsu, mampu kemudian menahan emosinya, amarahnya, maka kata Nabi, tahayyaru minal huril ain masya, dipersilahkan berdampingan dengan bidadari kalau laki-laki, bidadari kalau perempuan yang dia sukai, yang dia inginkan. Sebuah apresiasi dari Allah, penghargaan. Karena kalau semua orang mampu menahan emosinya, sesungguhnya yang ada kedamaian, yang ada ketenangan. Karena sekali lagi bahwa emosi atau amarah inilah yang akan menghembuskan permusuhan, pertikaian, dan terjadi kedisharmonian dalam kehidupan ini, baik pribadi, rumah tangga, atau masyarakat. Untuk itu pahala yang besar bagi yang mampu menahan amarahnya, bahkan disiapkan surga khusus, bidadari khusus, dan termasuk orang yang menjaga takwanya di sisi Allah. Masya Allah, ternyata Allah sudah menjanjikan bagi orang-orang yang bisa bersabar, itu janji yang sangat indah banget gitu ya Ustaz. Nah Ustaz, ini kan kalau kita tahu nih Ustaz ya, Nabi Muhammad ini kan adalah orang yang sangat sabar dan tidak pernah marah. Namun ada gak nih Ustaz, suatu kejadian ini yang membuat Rasul ini jadi marah?
Ya tentu kita katakan bahwa Nabi ini paripurna akhlaknya, paripurna juga kemuliaan dan keluhuran moralnya. Dan itu tidak ada duanya. Nabi tetap saja sebagai seorang manusia biasa. Umumnya marahnya Nabi bukan karena pribadinya, tapi karena ada sahabatnya yang dihina, ada kemudian syariat agamanya yang dipermalukan. Maka Nabi pernah juga memerah mukanya, bukan marah dalam tanda kutip seperti layaknya marah manusia biasa, tapi karena ada sahabatnya yang dihina. Dikatakan, ya Aswad, dihina dengan warna kulitnya. Maka Nabi mengatakan, afika jahiliyah, wahai sahabatku, engkau mengatakan itu kepada saudaramu, apakah engkau masih ada sisa-sisa jahiliyah dahulu? Namun bahasa Nabi tetap saja bahasa yang dalam tanda kutip terukur ya, tidak melampiaskan semena-mena. Dan itulah Nabi, hanya memerah mukanya saja. Kalaupun Nabi menegur, juga tegurannya tetap saja berbalut dengan kelembutan. Kemudian juga pernah terjadi kepada istri Nabi SAW. Nabi sedikit marah kepada Hafsah karena membuka rahasia antara dirinya. Namun bahasa Nabi tetap saja dalam pandangan para ulama, marahnya saja itu bukan marah seperti kita. Disitulah kelembutan hati Nabi, kesabarannya, dan luhur akhlaknya. Sehingga sulit untuk mencari bagaimana Nabi itu pernah marah identik dengan marahnya kita. Sehingga tidak ada kata marah bagi Nabi. Kalaupun ada, itulah karena bukan dirinya, tapi ada sahabatnya yang dilukai, ada pula ajaran agamanya yang dihinakan oleh orang-orang Mekah saat itu. Masya Allah, memang ya seperti yang tadi Ustaz katakan bahwa Rasul ini paripurna, semua akhlaknya adalah sosok orang yang terbaik gitu, dan insya Allah kita bisa meniru hal-hal baik seperti yang Rasul jalankan selama hidup. Baik, kita ke informasi